Selamat pagi Sobat STTII yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Kita berdoa dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami datang memohon belas kasihan Tuhan, supaya Engkau sendiri Tuhan yang memimpin kami, mengambil alih segala sesuatu, sehingga kami beroleh manfaat dari kebenaran firman Tuhan yang sebentar Tuhan akan kami renungkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Sobat STI yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca teks kita yang ada di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi Paulus saat itu sedang di dalam pelayanannya dan dia mengalami kecemasan ketika dia tidak mendapatkan Titus yang harusnya dia temui di tempat pelayanannya, kemudian dia menyusul di Makedonia. Nah, di dalam pelayanannya Paulus banyak bertemu dengan orang-orang dan dia membawa satu misi khusus yang dia sebut sebagai menebarkan bau harum. Nah, bau harum, istilah bau harum ini sebetulnya sungguh sudah cukup familiar di antara para pendengar atau pembaca surat Paulus, sebab di dalam kitab suci Perjanjian Lama banyak sekali menulis tentang bau harum. Seperti misalnya di dalam kitab Kejadian 8 ayat 21, di mana Nuh waktu itu mempersembahkan korban bakaran ketika dia sudah keluar dari bahtera setelah air bah turun. Nah, korban bakaran ini disebut bau harum bagi Allah. Nah, jadi semestinya lah bahwa kita memahami konteks bau harum ini sebagai sebuah korban persembahan. Jadi Paulus tidak sedang berbicara mengenai prestasi-prestasi dia yang membawa nama harum seperti pemahaman orang sekarang, prestasi-prestasi dia, atau dia tidak sedang berbicara tentang kecerdasan dia, bagaimana dia seorang Farisi yang handal, yang hebat. Dia juga tidak sedang berbicara mengenai keberhasilan pelayanannya. Tetapi dalam konteks ini, bau harum yang dimaksud Paulus adalah korban Yesus di atas kayu salib yang bagi Allah, dalam ayat 15, yang bagi Allah adalah sebuah bau harum. Nah, inilah yang sedang ditebarkan oleh Paulus kepada semua orang. Memang akhirnya Paulus menemukan ada 2 jenis orang, yaitu orang yang ada dalam lingkaran kasih karunia Allah. Ini adalah orang-orang yang diselamatkan, yang menerima pemberitaan Paulus ini sebagai sebuah bau harum dari korban Kristus di atas kayu salib. Namun bagi orang-orang yang di luar lingkaran kasih karunia, pelayanan Paulus ini adalah penghakiman bagi mereka. Bau kematian, seperti yang ditulis di dalam ayat 15, sebab bagi mereka yang akan binasa ini adalah sebuah bau kematian. Nah, Paulus melayani, menebarkan
bau harum kurban Yesus ini, tetapi menurut Paulus bagi dia dianggapnya tidak semua orang masuk memiliki kriteria untuk menebarkan bau harum kurban Kristus di atas kayu salib pada semua orang. Di ayat 16 di kalimat terakhir dia berkata bahwa tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang sedemikian. Nah, kata sanggup ini juga bisa dimengerti, dipahami sebagai siapakah yang layak, siapakah yang cukup untuk menjadi pelayan yang mulia ini. Jadi pelayanan yang mulia ini membutuhkan, bagi Paulus juga membutuhkan kriteria-kriteria yang mulia juga. Nah, kriteria ini ada di dalam ayat yang ke-17, kalimat selanjutnya. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Artinya maksud-maksud murni di hadapan Allah dan maksud-maksud murni atas perintah Allah. Jadi kriteria menjadi terlibat dalam pelayanan yang mulia ini adalah bagi Paulus adalah memiliki maksud yang murni di hadapan Allah. Nah, maksud yang murni dijelaskan di ayat di atasnya. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan. Nah, mencari keuntungan ini adalah sebuah istilah perdagangan. Orang-orang yang berdagang dengan orientasi mendapat untung. Jadi dapat diterjemahkan secara literal sebenarnya adalah pedagang-pedagang firman Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak memiliki maksud murni adalah orang-orang yang punya orientasi mencari keuntungan pribadi. Dia cari di dalam pelayanan itu, pelayanan yang mulia itu sesungguhnya dia mencari hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya. Apakah di dalam pelayanan itu dia dapat sesuatu? Misalnya, apakah semua bakatnya bisa nampak di dalam konteks kita, misalnya seorang mahasiswa teologi, apakah dalam pelayanan itu kemampuan kita, kecerdasan kita akan muncul di dalam pelayanan itu. Misalnya saya ini sudah tingkat 4 Sekolah Tinggi Teologi Injili Yogyakarta, tetapi dalam pelayanan yang dipercayakan kepada saya hanya sebagai pelayan LCD misalnya. Artinya kemampuan saya berbahasa Ibrani, katakanlah, kemampuan saya mengeksegesa bahasa Ibrani, kemampuan saya mengeksegesa bahasa Ibrani tidak akan muncul di situ. Nah, artinya bahwa pelayanan ini tidak menguntungkan kita, tidak menguntungkan saya. Nah, orang-orang yang tidak memiliki motivasi yang murni akan segera memutuskan untuk meninggalkan pelayanan-pelayanan semacam ini. Dia akan mencari pelayanan yang sekiranya dapat membawa keuntungan bagi dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sobat ST yang dikasih Allah, pagi hari ini kita belajar walaupun potensi kita tidak nampak di dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita, kemampuan kita tidak nampak, tetapi asalkan Allah disenangkan. Seperti Kristus ketika dia tergantung di atas kayu salib, orang tidak bisa melihat bahwa dia ini anak Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, karena kondisinya yang menurut Yesaya tidak nampak seperti manusia lagi. Bahkan orang tidak sanggup mempercayai bahwa dia anak Allah yang hidup. Tapi Yesus tetap mempertahankan dirinya di atas kayu salib supaya kehendak Allah tergenapi. Jadi apapun pelayanan dipercayakan kepada kita, entahkah itu membawa kita terlihat lebih unggul ataupun kita tidak terlihat kemampuan-kemampuan kita, kelebihan-kelebihan kita. Kita belajar hari ini melakukan pelayanan yang murni, tanpa agenda pribadi, tanpa kepentingan pribadi, supaya pelayanan kita berbau harum di hadapan Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini Tuhan, kita akan memulai pelayanan kami Tuhan dengan satu motivasi yang baru, motivasi tanpa kepentingan pribadi, motivasi tanpa mencari keuntungan, tetapi hanya satu,
hati Allah disenangkan. Sehingga pelayanan kami boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin.